Perilaku organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan atau tujuan bersama. Kumpulan orang-orang yang melakukan tugas-tugas khusus yang dikoordinasikan untuk meningkatkan nilai atau kegunaan dari sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh dan disediakan untuk sekumpulan konsumen atau klien. Proses manajemen yang interaktif, fungsi-fungsi manajemen. Pertama, ada perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengarahan. Keempat, pengawasan. Kemudian perilaku organisasi, intuisi menjadi studi sistemik. Studi sistematik atau studi sistemik adalah alat yang penting untuk memahami perilaku organisasi dengan menggunakan metode penelitian yang teruji dan terbukti. Studi sistematik dapat menghasilkan data yang akurat, objektif, dan generalizable. Tujuan perilaku organisasi. Yang pertama, belajar tentang diri sendiri dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, Anda adalah bagian dari organisasi dan akan terus menjadi bagian dari berbagai jenis organisasi. Yang ketiga, organisasi menginginkan orang-orang yang mampu bekerja dalam tim. Yang keempat, beberapa di antara Anda boleh jadi ingin menjadi manajer. Tantangan dan peluang bagi perilaku organisasi. Yang pertama, menanggapi globalisasi atau bekerja di luar negeri, bekerja dalam keanekaragaman budaya. Yang kedua, mengelola keanekaragaman pekerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas atau manajemen mutu rekayasa proses. Yang keempat, menyikapi kelangkaan tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan customer service. Yang keenam, meningkatkan keterampilan hubungan antar manusia. Tantangan dan peluang bagi perilaku organisasi bagian 2. Yang pertama, memberdayakan pekerja atau manajer mendelegasikan wewenang pekerja menerima tanggung jawab. Yang kedua, mengelola kesementaraan atau sifat dasar pekerjaan terus berubah. Organisasi juga berubah. Yang ketiga, mendorong inovasi dan perubahan atau menciptakan fleksibilitas, meningkatkan kualitas, memperkenalkan barang dan jasa baru. Yang keempat, menyeimbangkan konflik pekerjaan atau kehidupan. Yang kelima, meningkatkan perilaku etis. Ada variabel dependen dalam perilaku organisasi. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, kemangkiran. Yang ketiga turnover. Yang keempat, organizational citizenship. Yang kelima, kepuasan kerja. Kemudian ada variabel independen dalam organisasi. Di sini ada individu, kedua ada kelompok. Selanjutnya ada organisasi. Di slide selanjutnya, ada karakteristik biografis. Yang pertama usia, kedua gender, ketiga status perkawinan, keempat masa kerja. Dari segi usia, ada yang melihat sejumlah kualitas positif pada pekerja yang lebih tua, pengalaman kematangan etika kerja yang kuat, komitmen terhadap kualitas. Segi gender, bukti mengindikasikan hanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada perbedaan yang penting antara keduanya. Tidak terdapat perbedaan yang konsisten dalam kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan analitik, hasrat berkompetisi, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Perempuan lebih patuh pada otoritas, dan laki-laki lebih agresif dan lebih tinggi ekspektasi keberhasilannya, tetapi ini perbedaan kecil saja. Tak ada bukti yang mengindikasikan bahwa gender mempengaruhi kepuasan kerja. Status perkawinan. Belum cukup banyak studi untuk menarik kesimpulan apapun tentang dampak status perkawinan terhadap produktivitas. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, lebih rendah turnover-nya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Hubungan sebab akibat antara keduanya belum jelas. Penelitian tidak mengungkapkan status lain di luar menikah atau bujangan. Masa kerja. Isu ini masih mengandung sejumlah miskonsepsi dan spekulasi. Kajian tentang hubungan senioritas produktivitas telah banyak dilakukan, dengan mendefinisikan senioritas sebagai waktu dalam sebuah pekerjaan tertentu. Bukti terbaru memperlihatkan hubungan positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Studi yang dilakukan menunjukkan hubungan negatif antara masa kerja dan kemangkiran. Masa kerja juga merupakan variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan turnover. Masa kerja secara konsisten terbukti berkorelasi negatif dan turnover dan sering disebut sebagai salah satu prediktor turnover yang terbaik. Bukti yang ada menunjukkan bahwa masa kerja berkorelasi positif dengan kepuasan kerja. 4 bentuk penguatan. Yang pertama penguatan positif, yang kedua penguatan negatif, ketiga hukuman, keempat peniadaan. Kemudian di sini ada jadwal penguatan. Terdapat 5 jadwal penguatan. Dapat program modifikasi perilaku. Model penyelesaian masalah 5 tahap. Yang pertama, identifikasikan perilaku kritis. Yang kedua, bangun baseline performance data. Yang ketiga, identifikasikan konsekuensi perilaku. Yang keempat, rumuskan dan implementasikan strategi intervensi. Yang kelima, evaluasi peningkatan unjuk kerja. Beberapa penerapan dalam organisasi. Yang pertama, penegakan disiplin karyawan. Yang kedua, well pay versus sick pay. Yang ketiga, mengembangkan program pelatihan. Yang keempat, self-management.